Alexander Jeremejev resmi menjadi bagian dari Macan Kemayoran pada Jumat 21 Agustus 2026. Striker asal Swedia itu dikontrak selama 2 musim dan diharapkan menjadi jawaban atas masalah Persija di lini depan. Persija memang sudah cukup lama membutuhkan striker asing yang benar-benar bisa menjadi tumpuan gol. Apalagi para pendukung tentu masih ingat dengan ketajaman Marko Simic yang pernah menjadi mesin gol Persija pada periode 2018 hingga 2022. Kini, beban itu berada di pundak Alexander Jeremejev. Dengan tinggi badan mencapai 192 cm, pengalaman bermain di sejumlah kompetisi Eropa, serta catatan gol yang cukup impresif, Jeremejev datang bukan sekadar untuk melengkapi skuad. Ia datang dengan misi membantu Persija kembali bersaing di papan atas. Lalu, siapa sebenarnya Alexander Jeremejev dan seperti apa rekam jejaknya sebelum bergabung dengan Persija? Mari kita bahas selengkapnya. Awal karier di Swedia. Perjalanan profesional Alexander Jeremejev dimulai pada 2012 bersama Örgryte. Setelah mendapat kesempatan dari tim junior, ia kemudian melanjutkan karier bersama Kipiding IF pada 2013. Setahun berselang, Jeremejev bergabung dengan Häcken. Disinilah namanya mulai semakin dikenal di sepak bola Swedia. Bermain sebagai striker dengan postur 192 cm, Jeremejev punya keunggulan dalam duel udara, sekaligus kemampuan untuk menjadi target di lini depan. Setelah beberapa musim bersama Häcken, ia kemudian pindah ke Malmö pada 2016. Bersama Malmö, Jeremejev mendapatkan pengalaman yang semakin besar sekaligus kesempatan bersaing dalam perebutan gelar. Ia kemudian kembali ke Häcken pada 2019, sebelum akhirnya mencoba tantangan baru di luar Swedia. Dan dari sinilah petualangannya di Eropa semakin menarik. Mencicipi sepak bola Jerman dan Belanda. Pada 2019, Jeremejev meninggalkan Swedia dan bergabung dengan Dynamo Dresden di Jerman. Bermain di lingkungan sepak bola Jerman tentu memberikan pengalaman berbeda bagi sang striker. Namun, petualangannya tidak berhenti di sana. Pada 2020, Jeremejev sempat dipinjamkan ke klub Belanda FC Twente. Artinya, sebelum datang ke Indonesia, ia sudah merasakan atmosfer sepak bola di Swedia, Jerman, dan Belanda. Setelah masa peminjamannya selesai, Jeremejev kembali ke Swedia dan memperkuat Häcken untuk periode keduanya hingga 2023. Menariknya, periode kedua bersama Häcken menjadi salah satu bagian paling penting dalam karirnya. Karena setelah itu, Jeremejev kembali berkelana ke luar negeri. Petualangan berlanjut ke Yunani. Pada 2023, Alexander Jeremejev bergabung dengan Panathinaikos di Yunani. Ia kemudian sempat dipinjamkan ke Levadiakos. Di Yunani, Jeremejev terus mengembangkan pengalaman bermainnya di kompetisi Eropa. Ia juga mendapatkan kesempatan tampil dalam kompetisi antar klub Eropa, termasuk UEFA Europa League Qualifying dan UEFA Europa League. Kariernya kemudian berlanjut bersama PAOK pada 2026. Namun, kebersamaan dengan PAOK akhirnya berakhir setelah Persija Jakarta datang menawarkan kontrak berdurasi 2 musim. Dan sekarang, petualangan Jeremejev berlanjut di Asia. Bukan striker sembarangan. Kalau melihat perjalanan kariernya, Jeremejev jelas bukan pemain yang datang tanpa pengalaman. Transfermarkt mencatat sang striker telah mengoleksi 143 gol dan 57 assist dari 385 pertandingan sepanjang karir profesionalnya sejak 2011. Catatan tersebut tentu menjadi modal penting untuk Persija. Apalagi Jeremejev juga pernah menjadi top skor Liga Swedia musim 2021-2022 dengan torehan 22 gol. Pada periode tersebut, ia membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi striker utama sekaligus mesin gol bagi tim. Ia juga pernah menjadi bagian dari tim yang memenangkan Liga Swedia pada 2016, 2017 and 2022. Selain itu, Jeremejev turut merasakan gelar Swedia Cup pada 2016 dan 2019.
Di Yunani, ia juga berhasil merasakan gelar Liga Yunani pada 2024. Jadi, pengalaman meraih trofi bukan sesuatu yang asing bagi striker. Berusia 32 tahun tersebut, punya pengalaman timnas Swedia. Bukan hanya di level klub. Jeremejeff juga pernah mendapatkan kesempatan memperkuat timnas Swedia. Ia beberapa kali masuk dalam panggilan tim nasional dan akhirnya mencatatkan 1 caps untuk Swedia pada 2019. Memang, jumlah penampilannya bersama tim nasional tidak banyak. Namun, kesempatan tersebut menunjukkan bahwa Jeremejeff pernah berada di level tertinggi sepak bola internasional. Kini, pengalaman tersebut akan dibawa ke Persija. Catatan bersama PAOK. Sebelum datang ke Jakarta, Jeremejeff menghabiskan periode awal 2026 bersama PAOK. Dalam 23 penampilan, ia berhasil mencetak 10 gol dan memberikan 3 assist. Artinya, Jeremejeff datang ke Persija dengan catatan produktivitas yang cukup menjanjikan. Jika melihat angka tersebut, rata-rata kontribusi golnya berada di kisaran 1 gol atau assist dalam setiap 2 pertandingan lebih. Tentu saja, statistik di kompetisi sebelumnya tidak otomatis menjamin kesuksesan di Indonesia. Namun, setidaknya Persija mendapatkan seorang striker yang masih memiliki pengalaman dan kemampuan mencetak gol. Dan itu memang yang sedang dibutuhkan Macan Kemayoran. Shin Tae-yong percaya diri. Pelatih Persija Shin Tae-yong juga percaya diri dengan kedatangan Jeremejeff. Menurut Shin, striker asal Swedia tersebut bisa menjadi solusi untuk masalah di lini depan Persija. Dia adalah seorang striker yang cukup bagus. Saya rasa dengan hadirnya Alex, masalah di posisi striker yang dikhawatirkan oleh para pendukung kami dapat teratasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Persija memang memiliki ekspektasi besar kepada pemain barunya, bukan hanya karena nama besarnya, tetapi karena posisi striker memang menjadi salah satu kebutuhan utama Persija menjelang musim baru. Langsung bergabung di Thailand. Ada hal menarik dari kedatangan Jeremejeff. Ia bahkan belum sempat menginjakan kaki di Jakarta ketika langsung bergabung dengan skuad Persija. Macan Kemayoran saat itu sedang menjalani pemusatan latihan di Thailand. Jadi begitu resmi menjadi pemain Persija, Jeremejeff langsung bergabung dengan rekan-rekan barunya. Ini juga menjadi kesempatan penting bagi sang striker untuk mengenal sistem permainan Shin Tae-yong. Karena bagi pemain baru, memahami gaya bermain pelatih dan karakter rekan setim tentu membutuhkan waktu. Dan Jeremejeff menyadari hal tersebut. Fokus memahami permainan Persija. Jeremejeff mengungkapkan bahwa dirinya sudah berbicara dengan Shin Tae-yong mengenai cara bermain yang diinginkan sang pelatih. Ia juga mulai menerapkannya dalam latihan. Namun, Jeremejeff mengakui masih perlu mempelajari detail permainan Persija. Baginya, proses adaptasi bukan hanya soal bermain di lapangan. Ia juga harus memahami karakter para pemain, staf, serta lingkungan baru yang akan menjadi bagian dari kehidupannya. Saya rasa hanya untuk mengenal semua pemain. Mereka sangat ramah dan baik, mengenal pelatih dan para staf, serta berusaha untuk membantu tim. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Jeremejeff tidak ingin terburu-buru memasang target pribadi. Ia lebih memilih fokus beradaptasi terlebih dahulu, langsung menghadapi tantangan. Persija juga sudah memiliki agenda penting setelah pemusatan latihan di Thailand. Macan Kemayoran dijadwalkan menghadapi Brisbane Roar dalam laga uji coba di Jakarta International Stadium pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan menarik untuk melihat bagaimana Jeremejeff mulai beradaptasi dengan tim barunya. Apakah ia langsung bisa memberikan dampak? Atau justru membutuhkan waktu untuk memahami permainan Persija? Itulah yang akan menjadi salah satu perhatian utama para pendukung Macan Kemayoran. Beban sebagai penerus Marco Simic. Satu hal yang tidak bisa dihindari adalah perbandingan dengan Marco Simic. Simic pernah menjadi salah satu striker paling tajam dalam sejarah modern Persija. Karena itu, striker asing yang datang setelahnya tentu memiliki tekanan tersendiri. Namun, Jeremejeff memiliki cerita dan pengalaman yang berbeda. Ia bukan datang untuk menjadi Simic berikutnya. Ia datang dengan gaya bermain, karakter, dan perjalanan kariernya sendiri.
dengan tinggi 192 cm. Pengalaman bermain di beberapa negara Eropa, serta catatan 143 gol dan 57 assist dari 385 pertandingan. Jeremejev memiliki modal untuk menulis ceritanya sendiri bersama Persija. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah pengalaman tersebut benar-benar bisa diterjemahkan menjadi gol di Liga Indonesia? Persija punya harapan besar. Persija jelas membutuhkan striker yang bisa memberikan kontribusi nyata. Musim baru akan menjadi panggung pembuktian bagi Jeremejev. Ia sudah pernah bermain di Swedia. Ia pernah merasakan sepak bola Jerman dan Belanda. Ia juga sudah merasakan kerasnya kompetisi Yunani dan atmosfer kompetisi Eropa. Sekarang, tantangan berikutnya adalah sepak bola Indonesia. Dan menariknya, Jeremejev datang ketika Persija juga sedang membangun tim untuk menghadapi musim baru. Dengan dukungan Shin Tae-yong, rekan-rekan barunya, serta para pendukung Macan Kemayoran, sang striker memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya masih bisa menjadi mesin gol. Bagi Persija, kedatangan Jeremejev bukan hanya soal mendatangkan pemain asing. Ini adalah perjudian penting untuk memperbaiki lini depan yang selama beberapa musim menjadi sorotan. Jika Jeremejev mampu mempertahankan ketajamannya seperti saat bermain di Eropa, Persija bisa mendapatkan senjata baru yang sangat berbahaya. Namun, jika ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi, para pendukung tentu harus sedikit bersabar. Satu hal yang pasti, Alexander Jeremejev kini sudah menjadi bagian dari Macan Kemayoran. Kontrak 2 musim sudah menanti. Pengalaman panjang sudah ia bawa. Dan rasa lapar untuk meraih kesuksesan juga sudah ia tunjukkan. Sekarang tinggal menunggu satu hal. Apakah striker 32 tahun ini mampu menjadi jawaban Persija dan menemukan kembali ketajamannya di Indonesia? Menurut kalian, apakah Alexander Jeremejev bisa menjadi penerus ketajaman Marco Simic di Persija? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Persija Jakarta dan sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.